Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rais dengan NIM L011231045. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi genetik dan ekspresi gen. Baik, langsung saja. Materi genetik dan ekspresi gen. Pengantar materi genetik. Di genetik merupakan informasi biologis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang dimana di sini dia terdiri dari dua, yaitu DNA dan RNA, yang dapat menyimpan instruksi untuk membentuk protein dan mengatur aktivitas sel. Genetik juga dapat menentukan sifat dan ciri-ciri makhluk hidup dan terdapat pada semua inti sel makhluk hidup, baik prokaryotik maupun eukaryotik. Kemudian adapun struktur dan komponen materi genetik. Yang pertama ada DNA, yang di sini merupakan rangkaian panjang nukleotida yang berisi kode genetik dan berbentuk heliks ganda, serta juga tersusun atas basa nitrogen, yaitu A, T, C, dan G. Kemudian yang kedua yaitu RNA. Di sini RNA berperan dalam sintesis protein yang terdiri dari satu rantai. Kemudian yang ketiga kromosom, yang merupakan struktur padat yang dimana di sini tempat DNA dalam melilit protein atau histon yang terdapat pada inti sel. Kemudian yang keempat nukleotida, yang merupakan suatu unit dasar penyusun DNA dan RNA, yang dimana nukleotida ini dia terdiri atas gula atau deoksiribosa atau ribosa, fosfat, dan juga basa nitrogen atau A, T, atau U, G, C. Kemudian jenis dan fungsi RNA. Pertama ada mRNA atau messenger RNA, yang dimana mRNA ini dia berfungsi dalam membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom agar dapat diterjemahkan menjadi protein. Kemudian yang kedua, tRNA atau transfer RNA, yang dimana tRNA ini dia berfungsi dalam membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi dan juga mencocokkan dengan kodon pada mRNA. Kemudian yang ketiga yaitu rRNA atau ribosomal RNA. Jadi dia ini merupakan komponen struktural utama pada ribosom, di mana dia berfungsi dalam proses perakitan protein. Kemudian proses ekspresi gen. Jadi pertama, ekspresi gen ini dia merupakan suatu proses yang dimana informasi dalam DNA ini digunakan dalam menghasilkan produk fungsional atau protein. Kemudian ekspresi gen ini dia juga terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi, yang dimana dia merubah DNA menjadi mRNA. Kemudian yang kedua translasi, dimana ekspresi gen ini pada tahap ini dia mengubah mRNA menjadi protein. Kemudian transkripsi dan translasi. Di transkripsi ini dia terdiri dari inisiasi atau pengikatan RNA polimerase ke promoter dan elongasi. Sini dia sintesis rantai RNA.
dan terminasi atau selesainya sintesis RNA. Kemudian translasi. Sini mRNA dibaca oleh ribosom untuk dapat menentukan urutan asam amino hingga dapat terbentuk menjadi protein fungsional. Kemudian regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen ini memungkinkan sel untuk dapat mengontrol gen mana saja yang aktif dan kapan gen tersebut harus diekspresikan. Pertama, faktor regulasi meliputi gen pengatur, faktor transkripsi atau protein yang dapat mengontrol transkripsi, serta elemen promotor dan enhancer pada DNA. Kedua, regulasi ekspresi gen dapat menjaga diferensiasi sel, pembentukan jaringan khusus, dan respon adaptif makhluk hidup terhadap lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, di mana genetik merupakan dasar penyimpanan dan pewarisan informasi biologis. Ekspresi gen dapat menjembatani antara informasi genetik dan fungsi biologis. Pemahaman mengenai DNA, RNA, dan ekspresi gen merupakan hal penting dalam penelitian bioteknologi, kedokteran, dan konservasi genetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.